Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Kak Khairul di channel Ayoles. Pada kesempatan kali ini kita akan membahaskan pembahasan selanjutnya, yaitu soal nomor 16 sampai akhir untuk soal penilaian akhir tahun. Sebentar, untuk soal penilaian akhir tahun untuk jenjang SMP maupun MTS di seluruh Indonesia untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester genap. Bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan soal lainnya dan bila mana belum kakak buatkan di playlist ataupun di channel kakak, silahkan request dan tuliskan di kolom komentar. Untuk secepatnya akan kakak buatkan video pembahasannya. Dan bagi adik-adik yang belum menyimak video part pertama, silahkan bisa disimak terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan dan bisa mengetahui jawaban-jawaban dari soal yang sudah kita bahas. Baiklah, mari kita langsung mulai dari soal nomor 16. Nah, di sini ada bacaan lagi. Ringkasan teks tersebut yang tepat adalah, nah, di sini hewan vertebrata adalah kelompok hewan yang sudah memiliki tulang belakang. Terus kemudian ikan mempunyai jantung yang hanya terbagi menjadi dua ruang, yaitu serambi dan satu bilik. Oleh sebab itu, darah yang kaya oksigen dengan darah yang kaya karbon dioksida pada ikan sudah bercampur. Oke. Ini jawabannya, hewan vertebrata memiliki peredaran darah tertutup. Salah satu adalah ikan yang mempunyai satu serambi dan satu bilik. Oke. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Hewan vertebrata memiliki peredaran darah tertutup. Ini adalah paragraf pertama. Kemudian salah satu ikan ini adalah paragraf kedua. Baiklah adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 17. Cermati kutipan cerpen berikut. Nah, kita langsung baca pertanyaannya. Makna simbol amplop dalam kutipan tersebut adalah titik-titik. Amplop, kita cari. Nah, namun Sarman tidak berhenti di sini. Ia melompat ke atas meja. Ia merobek amplop coklat itu. Ia keluarkan uang dari dalamnya. Ia robek bundel uangnya dan sebagian uang itu ia lempar ke udara. Nah, di sini amplop itu berarti adalah uang sogokan ya. Jadi dia menerima amplop yang berisi uang tapi dia sobek dan dia buang uangnya. Kita lanjut ke soal nomor 18. Cermati kutipan teks berikut ini. Pesan moral kutipan cerpen tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk soal nomor 18 ini kita cari pesan moralnya. 2-3 hari pertama, Mak Inang cukup senang berada di rumah berdinding batu setengah triplek milik Jamal. Rasa senangnya itu bersumber dari cucu bujangnya yang masih merah itu. Walau sesungguhnya Mak Inang terkaget-kaget saat Kurti mengantarnya ke rumah Jamal. Dalam benaknya yang mulai ringkih, Jamal berada di rumah-rumah beton yang diceritakan Mak Sangkrut, bukan di rumah kecil sepengap ini. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 ini adalah jangan berangan-angan terlalu tinggi. Jawabannya yang D. Karena Mak Inang itu beranggapan bahwasanya berada di rumah-rumah beton padahal sebenarnya berada di rumah kecil yang sepengap ini. Kita lanjut ke soal nomor 19. Sebab konflik dalam kutipan fabel tersebut adalah, nah, di dalam cerita fabel itu ada sebuah konflik ya adik-adik, yang mana kita ditanyakan penyebab dari konfliknya adalah titik-titik. Soal nomor 19. B memberi kejutan untuk Bir. Ya, jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 20. Cermati kutipan fabel berikut ini. Akibat konflik dalam kutipan fabel tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini ada cerita dari di hutan yang rindang hidup seekor anak landak yang kesepian. Landi namanya. Landi tidak mempunyai teman karena teman-temannya takut tertusuk duri tajam yang ada di badannya. Maaf, Landi, kami ingin bermain denganmu, tapi durimu sangat tajam. Nah, kira-kira pesan moralnya apa? Akibat konflik dalam fabel tersebut adalah Landi tidak punya teman. Ya, akhirnya muncul sebuah konflik. Kita lanjut ke soal nomor 21. Cermati kalimat-kalimat berikut. Urutan kalimat-kalimat tersebut agar menjadi teks eksposisi yang baik adalah titik-titik. Meskipun sejak dulu dikenal memiliki banyak khasiat, belum banyak yang mengetahui bahwa lidah buaya bisa menjadi komoditas yang menguntungkan. Oke. Hal itu terjadi karena informasi tentang manfaatnya tanaman yang kurang. 1, 4, oke. 2, mungkin sudah banyak yang beredar buku-buku tentang manfaat lidah buaya.
Oke, 142. Kemudian 3, namun minat baca. Ya, jawabannya jelas banget yang B. Kita lanjut ke soal nomor 22. Cermati paragraf berikut ini. Kalimat simpulan yang tepat adalah titik-titik. Banyak iklan yang menawarkan jasa untuk menurunkan berat badan. Ada yang mulai tusuk jarum, sedot lemak, minum jamu, atau minum teh hijau. Jenis diet pun bermacam-macam. Ada diet macan yang lebih mementingkan konsumsi daging, ada diet buah-buahan yang membatasi makanan nasi dan makanan karbohidrat tinggi. Beragam kiat dapat dilakukan untuk menurunkan berat badan. Titik-titik. Nah, kaum wanita berlomba-lomba, bukan. Biaya yang diperlukan untuk menurunkan berat badan tidaklah mahal bila dilakukan dengan berolahraga. Kurang tepat. Banyak para remaja di kota-kota besar. Kurang tepat. Banyaknya iklan. Ya, jawabannya yang D. Karena disitu membahas banyaknya iklan yang membahas cara untuk diet. Kita lanjut ke soal nomor 23. Cermati petikan teks serumpang berikut ini. Oke, penyakit tulang rawan sendi atau disebut dengan osteoartritis. Oke. Atau ini. Kemudian rentan menimpa para perempuan berusia 40 tahun ke atas. Pemicunya berbagai faktor, diantaranya adalah obesitas. Oke. Kemudian sepatu high heels. Ya, jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 24. Cermati paragraf berikut ini. Soal nomor 4, bentukan kata yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah titik-titik. Beberapa peralatan di sekitar kita yang dipakai sehari-hari. Kemudian ahli mikrobiologi sangat berbahaya karena kita bawa kemana-mana. Oke, jawabannya adalah yang B. Terus secara terus-menerus berkali-kali, digunakan berkali-kali. Ya, jawabannya paling tepat adalah yang B. Let's move on. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Soal nomor 25. Cermati kalimat berikut ini. Di Surabaya, Jakarta, titik-titik. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang di paragraf tersebut adalah titik-titik. Di Surabaya, Jakarta, terus dan ya. Oke. Dan di kota-kota yang lain ada orang-orang dengan semangat yang gigih. Oke. Dan dengan, ya, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 26. Oke. Penulisan huruf kapital yang tepat pada kalimat tersebut adalah sebuah tugu di Pare, di Pulau W. Tugu ini tidak harus besar. C jawabannya. Aceh berdiri setinggi 8 meter. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 27. Cermati kalimat berikut ini. Untuk mendekorasi kelas kita membutuhkan balon gabus, warna, dan juga pita hias. Penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut yang tepat adalah titik-titik. Untuk mendekorasi kelas, kita membutuhkan balon, gabus warna, dan juga pita hias. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 28. Wow, banyak banget ini soal nomor 28. Perbedaan penggunaan bahasa dalam dua kutipan teks tersebut adalah titik-titik. Oh ya, adik-adik, untuk soal bahasa Indonesia ini spesial, jadi nanti akan kakak kirimkan PDF-nya di deskripsi ya. Silakan di-download karena ini adalah bacaan. Kita lanjut ke soal nomor 28. Ini kunci jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 29. Cermati kutipan teks berikut ini. Teks 1, ada teks 2. Nah, untuk soal nomor 29, ini kunci jawabannya adalah yang D. Soal nomor 30, kunci jawabannya adalah yang A. 30 ya, yang A. 1. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Nanti akan saya sematkan soal ini di link deskripsi ya, supaya bisa membantu adik-adik dalam belajarnya. Karena banyak yang tidak bisa kakak
jawabkan kan di kesempatan kali ini. Ini jawabannya yang A kok hilang tadi ya. Oke. Baik. Terima kasih. Cukup sekian video kali ini. Di nanti video part selanjutnya untuk membahas dan memberikan kunci jawaban untuk soal nomor 31 sampai akhir. Dari kakak ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kakak akhiri akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.